Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Apandi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melakukan praktik mengajar di UPTD SD 4 Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dalam rangka memenuhi tugas ujian kinerja pada Universitas Negeri Yogyakarta. Mari kita saksikan bersama. Kegiatan Assalamualaikum pendahuluan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Asik, kita mudah-mudahan penuh dengan cinta pada hari ini. Terima kasihku, pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Terima kasih. Dilanjutkan kita melakukan pembiasaan baik kita, yaitu dengan membaca ayat suci Al-Quran, membaca surat-surat pendek, dan sekaligus nanti langsung berdoa ya. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin ketua kelas. Siap berdoa dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan sebuah pembelajaran, yaitu melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pelajaran IPAS. Namun sebelum kita mulai di pelajaran, saya akan lakukan absensi terlebih dahulu. Nanti yang dipanggil namanya, sebutkan nama atau makan pagi tadi, sarapan tadi makannya apa. Bisa dipahami? Baik, saya akan lakukan absensi. Yang pertama yaitu Apipa Zatia, roti sama susu. Berikutnya Ahmad Dery Prayoga, nasi kuning. Ania, roti sama susu, mirip sama Apipa ya. Soalnya kita juga akan dikenalkan dengan materi ini. Kamu akan diperkenalkan dengan beberapa planet. Itu jumlahnya ada 8. Apa saja yang disampaikan nanti diperhatikan ya. Dan di tata surya itu bukan hanya planet ternyata. Ada matahari, ada komet, ada meteorit dan lain sebagainya. Masih banyak. Nanti kita perkenalkan apa itu dan seperti apa benda-benda langit yang ada di tatanan tata surya. Tetapi yang jelas, tata surya ini merupakan salah satu mahakarya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin manusia bisa menciptakan alam jagat raya ini kecuali ada sesuatu yang mahak, sesuatu yang sangat maha dahsyat, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Siapa lagi kalau Allah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian bagaimana kita agar selain kita paham dengan konsep-konsep tata surya, kita juga nanti diminta untuk semakin yakin terhadap siapa yang menciptakan adanya alam semesta ini. Siapa yang menciptakan bumi dan alam semesta ini? Tentu bukan orang. Tentu bukan orang ya. Tetapi yang pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di tata surya itu merupakan kumpulan planet, meteor dan lain sebagainya, termasuk bumi tempat tinggal kita. Berikutnya, semua benda langit tersebut membentuk sebuah sistem yang teratur dengan matahari sebagai pusat peredaran tata surya. Lanjut, mengapa semua benda langit mengorbit matahari? Saya kenalkan, karena ini bukan tanpa alasan ya. Mengapa matahari itu menjadi salah satu benda yang menjadi bagian orbit dari semua benda-benda tata surya. Oke. Alasannya adalah matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang lain di galaksi Bima Sakti. Peredaran sistem tata surya diatur oleh garis orbit. Apa itu garis orbit? Nanti kita bahas. Apa itu garis orbit, kemudian apa itu gaya gravitasi matahari ya. Gaya gravitasi matahari itu menyebabkan planet-planet dan benda-benda langit lainnya mengorbit. Jadi kalau ini matahari berada di tengah-tengah ya, planet dan benda-benda lain itu mengorbit ke sini, berputar ya, sesuai dengan jalannya, sesuai dengan alurnya. Itu mereka diatur. Ada yang mengatur yang sangat luar biasa. Bukan tanpa sebab mereka berjalan. Mereka melakukan gerakan-gerakan rotasi, revolusi dan lain sebagainya. Ada penyebabnya. Kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Apa yang terjadi dengan adanya revolusi bumi. Apa yang terjadi dengan adanya rotasi bumi. Kita bahas di bab-bab berikutnya. Lanjut. Kemudian apa itu gas orbit? Nah ini. Ada? Garis hayalan. Apa lagi? Ada yang lain? Acungkan tangan dulu dong kalau yang mau berpendapat. Oke, silakan. Ada yang lain? Yang jelas, ya apa itu garis orbit? Lintasan, jalan. Kalau kita mobil, motor, lintasannya di jalan raya. Kalau ada motor GP atau mobil F1 yang kita balap lari itu ada lintasannya. Ada jalannya, tidak sembarangan. Kalau misalnya kita di sini jalan raya, motor dan mobil itu berada di sebelah kiri. Kalau yang dari sebelah kiri.
Ya, itu lintasannya. Begitupun ternyata planet-planet yang lain dan benda-benda langit lainnya itu mengorbit terhadap matahari. Karena matahari sebagai pusat tata surya. Oke, lanjut. Lintasan yang dilalui benda-benda angkasa seperti planet, komet, asteroid, dan benda langit lainnya ini melakukan lintasan. Ternyata lintasannya berbentuk elip. Apa itu elip? Bukan bundar ya. Kalau bundar itu kamu tahu seperti bola. Tapi kalau elip itu hampir mirip dengan telur. Tidak berbentuk lingkaran seutuhnya, tetapi sedikit oval. Iya, baik, terima kasih. Jadi berbentuk seperti oval. Oke, berikutnya ada yang disebut, kita kenalkan karena benda-benda langit yang ada di tata surya itu adalah selain planet adalah matahari. Ada matahari, kemudian ada planet, ada asteroid, ada komet dan lain sebagainya. Apa itu matahari? Matahari adalah pusatnya tata surya. Ini loh yang kemudian banyak orang yang dulu sebelum dilakukan sebuah penelitian, manusia saat itu mengira matahari lah yang berputar mengelilingi kita. Ternyata setelah dilakukan sebuah penelitian, itu matahari itu ternyata diam, berputar hanya pada porosnya. Yang melakukan putaran adalah benda-benda langit lainnya. Oke. Matahari ini berbentuk seperti bola, gas panas, dan bintang terbesar di tata surya. Diameternya 1.392.684 kilometer. Bagaimana mengukurnya? Apakah mengukurnya dengan penggaris kita? Tidak. Apakah mengukurnya dengan penggaris memang tukang bangunan? Tidak. Maka inilah yang jadi PR kamu, ya. Inilah yang menjadi PR kamu. Kamu jangan belajar hanya sampai SD. Kamu harus terus belajar SMP, SMA sampai dengan perguruan. Ini ada planet yang disebut dengan planet Bumi. Seperti apa penampakannya? Ini dia bumi kita. Tempat tinggal kita, tempat lahir kita, mulai dari lahir sampai nanti kamu meninggal dunia akan ditempatkan di bumi. Di bumi. Apakah ada orang yang meninggal dunia kemudian, saya nanti setelah kalau saya meninggal, saya pengen dikuburnya di Mars. Ada nggak? Ada, hebat banget itu kalau ada. Ya nggak? Wah, pesawat bareng-bareng ke sana. Yang layarnya pakai kapal, pesawat jalan-jalan ke Mars. Dari mana? Itu nguburin si Anu di mana? Di Mars. Oh, enak ya pakai pesawat ngantarin jenazah itu. Kan tidak ada, tidak mungkin. Mungkin ada? Nggak ada. Belum ada sejarahnya manusia ketika meninggal dunia pengen dikuburkannya di planet yang berbeda selain di bumi. Tempat aktivitas kita di bumi, lahir kita di bumi, aktivitas kita di bumi, makan minum kita di bumi. Mohon maaf, mandi kita di sini. Sampai kita buang air. Bahkan kamu diciptakan dari segumpal tanah. Dari tanah. Dari bumi. Kamu diciptakan dari segumpal tanah. Segumpal tanah dirubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging dijadikan sebagai wujud seperti manusia. Baru tahu ya kalau kita diciptakan dari tanah. Diciptakan dari tanah, kembali kepada tanah. Jangan salah, jangan sombong. Manusia itu jangan sombong. Semuanya dari tanah, berawal dari tanah dan berakhir ke tanah. Jangan sombong. Berikutnya, susunan di bumi ini terdiri dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Mengapa Allah menciptakan manusia itu di bumi? Ya ini susunannya. Karena susun gelas. Kita butuh oksigen, karbon dioksida. Dan kamu harus tahu bahwa permukaan di bumi ini ya 70%-nya adalah air dan 30%-nya adalah daratan.
70%-nya ada lautan dan 30%-nya ada daratan. Lebih banyak lautan dibandingkan dengan daratan. Paham sampai sini? Paham? Kita ini kalau sadar Indonesia secara utuh itu dikelilingi oleh laut. Dikelilingi oleh laut. Sama dengan negara-negara lain juga dikelilingi oleh laut. Karena hampir 70% adalah laut atau air. Sedangkan yang 30% adalah, makanya orang pelaut itu nggak bakal habis tuh nyari nafkah di sana. Iya nggak? Ada di sini yang orang tuanya dari pelaut, dari nelayan. Ada? Oh di sini nggak ada ya. Kalau dulu Pak Haris ngajar di sebelah yang pinggir dengan pantai, namanya SD Tambak. Jadi Pak Haris itu sebelum ke sini ada di SD Tambak. Itu hampir mayoritas orang tuanya sebagai nelayan. Oke, bumi juga memiliki satelit nih. Hanya saja satelitnya ini bukan satelit buatan manusia. Ini satelit alami yang disebut sebagai bulan. Bulan itu selalu terlihat pada malam hari, kecuali ada gerhana. Berbeda nanti penampakannya ya. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Kita nanti bahas di bab-bab berikutnya. Ada sambungnya satu satelit alami. Oke, lanjut. Oke, kita kasih fokus lagi. Tepuk 1, 2 sampai 5. Oke, siap? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Oke, lanjut. Planet yang paling indah, yang paling cantik katanya. Tapi kalau saya sendiri justru nggak mengatakan bahwa planet ini adalah planet yang indah. Yang paling indah adalah tetap planet bumi. Iya nggak? Iya dong, kenapa? Karena tempat tinggal kita. Seenak-enaknya rumah orang lain, masih enak rumah sendiri. Itu juga namanya keindahan Saturnus tidak akan bisa mengalahkan indahnya planet bumi. Tetapi para ilmuwan kemudian memutuskan, mungkin orang-orang banyak juga memutuskan bahwa Saturnus ini adalah planet yang indah. Mengapa? Karena mempunyai cincinnya nih. Ada yang punya cincin di sini? Ada. Cincinnya ya ini cincin. Cincin Saturnus ini membentang luas. Ketebalannya rata-ratanya adalah sekitar 20 meter. Oke. Lanjut, memiliki 82 satelit. Cuma baru 53 satelit lah yang baru dipastikan, sedangkan 29 lainnya masih dalam tahap konfirmasi. Asteroid. Asteroid ini adalah benda langit yang berbatu yang mengorbit matahari. Asteroid ini kebanyakan ditemukan di sabuk asteroid yang terletak antara Mars dan Jupiter. Jadi kalau kamu lihat planet terdekat atau planet dalam dengan planet luar, di tengah-tengahnya itu banyak asteroid. Banyak asteroid. Nah, asteroid inilah yang kemudian ada yang banyak sampai melintasi bumi, jatuh ke bumi atau ke planet-planet yang lain. Oke. Asteroid ini adalah sisa-sisa dari pembentukan tata surya kita. Asteroid bisa berbahaya loh bagi bumi jika menabraknya. Berarti ini batu besar ya. Batu ini besar, nggak kecil. Batu yang kita lihat besar, kalau kita peluk nggak nyampe, yang menurut kita itu besar, ternyata itu kecil. Jika dibandingkan dengan asteroid. Selanjutnya, selain asteroid, kita juga akan dikenalkan dengan yang namanya komet. Ini dia, benda langit lainnya, yaitu ada komet.
Komet ini adalah benda langit yang terbuat dari es, dari debu, dan batu. Kalau meteorit, ingat? Ya, terbuat dari batu, ya. Hanya terbuat dari batu. Sedangkan komet itu adalah benda langit yang terbuat dari es dan debu dan juga batu. Komet ini mengorbit matahari loh. Sama dengan planet-planet yang lain, mengorbit. Tetapi ketika mereka mendekat ke matahari, esnya menguap. Ya iyalah. Kamu sudah pernah lihat ada es kalau kita pegang, kemudian kena sinar matahari, kena panas, mencair enggak? Itu namanya menguap, bukan mencair, ya, menguap. Uapan tadi, ya, es yang tadi mencair itu yang menguap tadi berbentuk seperti ekor panjang. Makanya kemudian komet disebut sebagai bintang dengan ekor panjang. Komet. Awas lo ya. Komet ini disebut sebagai bintang yang ekor panjang. Bukan. Waktunya kita diskusi. Yeay, diskusi dulu ya. Semangat diskusinya? Oke. Kita lanjutkan dengan diskusi bersama. Tugasnya adalah kalian memilih dengan materi apa yang ingin kamu bahas dengan teman-teman kamu. Saya kenalkan dulu ya. Ini kelihatannya ada kelompok Faraday. Kelompok Faraday ada siapa saja? Dimas. Oke, nanti juru bicara siapa? Dimas. Berikutnya ada B.J. Habibie. Siapa B.J. Habibie? Oke, nanti siapa yang jadi pembicaranya? Oke, berikutnya ada kelompok Thomas Alva Edison. Oke, siapa-siapa nanti yang menjadi juru bicara siapa? Amel. Berikutnya ada Kapiten Patimura kelompoknya. Ada siapa-siapa kenalkan? Oke. Dan ada 6 ya, ada 5 ya. Oke. Juru bicara itu siapa? Oke. Kemudian ada kelompoknya Kartini. RA Kartini. Ada siapa saja Kartini? Kenalkan. Yang jadi pembicara? Cynthia. Baik. Tugas kita ini simple. Nanti kita bagikan dulu. Setelah bagikan kemudian akan ada tugas ya. Oke. Ini tugas kelompoknya. Oke. Kita ke Michael Faraday dulu untuk bisa melaporkannya kepada teman-teman yang lain. Oke, silakan. Di sini ya. Silakan. Geser ke sini. Oke, silakan. Siapa yang akan berbicara? Oke, berarti ini di tengah. Oke, lanjut. Oke. Oke, boleh. Oke. Silakan kita kasih dulu sekali lagi buat kelompok Faraday. Silakan. Assalamualaikum, kami dari kelompok Michael Faraday ingin membahas tentang bumi. Planet bumi rumah kehidupan di tata surya. Satu latar belakang, bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan dalam tata surya. Bumi memiliki kondisi lingkungan yang ideal bagi keberlangsungan makhluk hidup, seperti air dalam bentuk cair, atmosfer yang kaya oksigen, serta jarak yang tepat dari matahari yang membuat suhu permukaan bumi dapat mendukung kehidupan. Selain itu, bumi juga memiliki ekosistem yang beragam, mulai dari lautan yang luas hingga hutan hujan tropis yang semuanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan planet ini. 1. Ukuran dan posisi dalam tata surya. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dengan jarak rata-rata sekitar 149,6 juta kilometer dengan diameter sekitar 12.742 kilometer. Bumi adalah planet terbesar kelima di tata surya. Bumi juga memiliki satu satelit alami yaitu bulan yang berperan penting dalam mempengaruhi pasang surut air laut dan stabilitas rotasi bumi. 2. Rotasi dan revolusi. Bumi berotasi pada porosnya setiap 24 jam yang menyebabkan adanya siklus siang dan malam. Satu kali revolusi bumi mengelilingi matahari memakan waktu sekitar 365,25 hari yang menjadi dasar dari sistem kalender kita. 3. Atmosfer bumi. Atmosfer bumi terdiri atas beberapa lapisan yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kehidupan. Lapisan terluar disebut eksosfer, sedangkan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi adalah troposfer, di mana sebagian besar cuaca dan fenomena atmosfer terjadi. Atmosfer bumi terdiri dari 78 nitrogen, 98%.
21% oksigen, dan sisanya adalah gas-gas lain seperti argon dan karbon dioksida. Oksigen sangat penting untuk respirasi makhluk hidup, sementara lapisan ozon di stratosfer berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet berbahaya dari matahari. Oke, kasih apa dulu? Ada yang bertanya ya dari kelompoknya Bidang Habib mau bertanya kepada kelompok Michael Faraday. Silakan. Berapa jarak dari bumi ke matahari? Jarak bumi ke matahari. Dari matahari. Pertanyaannya gimana nih? Mau ngukur dulu kan? Dengan rata-rata sekitar 149,6 juta kilometer dengan diameter. Berapa jaraknya? Jarak rata-rata sekitar 149,6 juta kilometer dengan diameter sekitar 12.742 kilometer. Oke. Dengar ya? Jangan deg-degan ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Silakan. Seperti biasa kita lakukan kuis. Oke, siapkan bolpennya, kita bagikan. Ini tugas, kalau tadi tugas kelompok, sekarang tugasnya adalah tugas pribadi. Oke. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 4, 5. Oke, silakan. Oke. Jawab soalnya sama saja ya. 2, 3, 4. Iya, di bawahnya. Oke, sudah tulis namanya? Oke, baik. Gimana? Sudah? Namanya sudah siap ditulis? Oke, baik. Kita lanjutkan. Pertanyaan yang pertama. Berapa jumlah planet yang ada di tata surya kita? Langsung tulis di situ. Stop ya. Kita jujur masing-masing. Jujur masing-masing. Kalau misalnya nanti salah dicoret, disilang. Kalau betul dibiarkan saja. Baik. Apakah jumlahnya 5, 8, 10 atau 10? Kita cek. Ternyata 8. Acungkan tangan yang betul. Wih, semuanya betul. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Planet apa yang dikenal sebagai planet merah? Silakan jawab. Sudah? Acungkan tangannya sudah? Oke. Amal masih terlihat belum? Oke. Apakah jawaban kalian benar? Ternyata planet yang dikenal sebagai planet merah adalah Mars. Oke, semuanya betul? Acungkan tangannya betul. Wih, semuanya betul. Anak-anakku yang saya cintai, di akhir Kegiatan pertemuan penutup. kita pada pagi hari ini, saya sangat berharap bahwa kamu setelah ini mampu untuk menjawab dan bisa memahami materi-materi yang sudah saya sampaikan. Di mana tata surya ini merupakan hasil karya Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Di mana dalam susunan tata surya bukan hanya matahari, bukan hanya planet, tetapi juga ada meteorit, dan lain sebagainya yang sama-sama mengorbit terhadap matahari. Jumlah keseluruhan dari planet yang ada di tata surya berjumlah 8, termasuk ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam ada 4 planet dan planet luar ada 4 planet. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini memberikan jawaban atas pertanyaan atau ekspektasi kamu yang begitu hebat, bahwa di alam jagat raya ini bukan hanya bumi, tetapi ada makhluk lain yang sangat luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk cinta. Kita kecil, kita sedang, kita besar, kita kabur. Bye-bye. Kita bertemu kembali di lain kesempatan.